studio sudah ada tamu kita, yaitu Luh Putu Ika Widari dengan nama panggilan Ika, yang sudah secara positif terinfeksi HIV atau AIDS, dan kita mau mendengar pengalaman hidupnya dan bagaimana Ika berjuang untuk menghadapi hari-harinya. Mari kita akan mendengarkan Ika. Selamat datang di studio. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh yayasan yang kamu berkecimpung di situ kan? Kamu juga berkecimpung apalagi dengan semacam ikatan wanita positif tadi. Hal-hal apa yang kamu lakukan untuk menolong mereka menghadapi hari-hari mereka itu? Kita lebih banyak ke untuk kesadaran kritis, pemberdayaan gitu. Jadi kita gali dulu kebutuhan mereka, karena memang kita sama-sama orang HIV tapi kebutuhan mungkin beda-beda gitu. Jadi kita gali dulu kebutuhannya apa, mereka butuh informasi tentang HIV AIDS dasar, tentang program pencegahan dari ibu ke anak gitu. Jadi lebih meningkatkan kapasitas mereka untuk ya setidaknya nanti bisa membekali mereka untuk lebih percaya diri sebagai seorang yang HIV positif gitu. Jadi memang ada informasi sifatnya yang harus disampaikan kepada mereka untuk mereka bisa hidup setiap hari. Nah, alangkah indahnya kalau melalui siaran ini juga kamu bisa memberikan informasi. Mungkin nih ada pendengar kita yang secara diam-diam sebagai seorang wanita sudah tahu ada yang tidak beres dengan tubuhnya, mungkin karena sudah terjangkit oleh atau terinfeksi oleh HIV AIDS dan belum tahu bagaimana dan mau kemana. Kamu bisa kasih informasi tidak mengenai yayasan kamu yang berkecimpung di situ, sehingga bagaimana cara mengontaknya, pelayanan apa yang diberikan dan sebagainya? Sebenarnya kita nggak ada birokrasi khusus gitu. Kalau mau datang, mau gabung, mau tanya, itu bisa ke Jalan Drupadi 2 nomor 3. Itu namanya Sloka Institute, karena kita masih nebeng tempat di sana, numpang di sana. Bisa datang ke sana atau bisa kontak langsung ke nomor HP saya juga boleh. Nomor HP-nya berapa, Kak? 0819 1433 8525. Ulangi lagi. 0819 1433 8525. Nah, sejak kamu berkecimpung di yayasan ini dan tentunya kamu memberikan semacam penerangan kepada anak-anak muda, para remaja, ya. Biasanya keterangan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Mungkin pendengar kita juga mau tahu. Mungkin ada di antara mereka yang belum mengetahui bahayanya kayak apa, atau belum mengetahui penularannya seperti apa, sehingga kadang-kadang orang yang sudah terinfeksi HIV itu dianggap sebagai sampah atau sesuatu yang tidak ada harganya lagi, sehingga harus dijauhi dan sebagainya, karena memang tidak tahu, tidak punya informasi. Jadi yang kita jelaskan itu sih dari mulai cara penularan HIV AIDS itu seperti apa. Kadang diskriminasi atau pembedaan orang dengan HIV itu muncul dari ketidaktahuan tentang cara penularan gitu. Sebenarnya cara penularannya yang pertama itu melalui hubungan seksual, karena virus HIV itu sendiri ada di dalam cairan sperma sama cairan vagina. Jadi ditekankan lagi, HIV itu di cairan sperma, bukan di spermanya gitu, di cairannya gitu. Terus yang kedua melalui suntikan, baik itu jarum suntik narkoba, jarum suntik yang lainnya gitu, yang tidak steril. Yang ketiga itu melalui ibu ke anak lewat air susu ibu, ASI. Cara pencegahannya gimana gitu, pasti. Iya kan, orang bertanya, kalau misalkan sekarang ini dipromosikan pakai kondom, apakah itu memang 100% bisa menghindarkan, atau ada yang lain yang lebih safe barangkali? Sebenarnya ada 5 cara pencegahan untuk terhindar dari virus HIV. Yang pertama itu abstinen, tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Kalau suami istri yang dulunya mengadakan hubungan seksual kemudian tidak sama sekali, bagaimana itu? Kalau sama sekali tidak melakukan hubungan. Ya, jadi abstinen itu kalau menurut saya ya itu pasnya itu masuk untuk teman-teman remaja, karena belum pada jenjang menikah gitu. Ya, artinya untuk remaja-remaja yang memang belum menikah, jangan coba-coba melakukan hubungan seks pranikah. Yap, gitu. Betul sekali. Terus yang ada yang be faithful, saling setia dengan satu pasangan. Saya tekankan itu satu pasangan. Jangan gonta-ganti. Gitu. Jangan banyak pasangan gitu. Ya. Kadang
setia itu kan diplesetkan selingkuh tiada akhir. Oh iya, masalahnya kadang orang bilang makan tempe itu setiap hari kan bosan. Mau cari kayaknya yang lain kan gitu, kadang-kadang. stick Ya. daging. Iya. Terus yang C itu kondom. Iya. Bisa nggak sih 100% kondom itu tidak menularkan si virus HIV gitu? Sampai sekarang ini kondom memang efektif untuk tidak menularkan si virus HIV ini, asal cara pemakaiannya benar gitu. Iya. Jangan pakai di jempol. Iya, saya mendengar itu ada orang yang pakai di jempol. Jadi sampai sekarang memang dari beberapa uji untuk kondom itu memang kondom efektif untuk mencegah virus ini masuk gitu. Terus yang D itu don't inject, don't use drug. Sebaiknya nggak usah pakai narkoba, jangan nyuntik narkoba. Kalau bisa nggak usah sama sekali pakai narkoba. Yeah. Terus yang E itu education, edukasi. Yeah. Cari informasi yang benar tentang HIV/AIDS, jangan percaya mitos. Yeah. Kalau mau cari tahu tentang HIV/AIDS yang benar itu di Bali itu ada KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali, itu di Jalan Melati 21 lantai 2 Denpasar. Kalau ada teman-teman kita yang mungkin mau coba tes darah yang barangkali pengen tahu saya terjangkiti atau tidak, itu bagaimana caranya? Kalau untuk tes HIV sendiri itu tidak seperti tes-tes yang lainnya, tes darah yang lainnya. Jadi harus ada konseling terlebih dahulu. Karena untuk tes HIV itu sistemnya tidak boleh paksaan, harus dari hati sendiri gitu. Itu namanya voluntary counseling and testing. Itu ada di Rumah Sakit Sanglah, di dekat Sal Nusa Indah. Itu ada satu tempat khusus untuk VCT dan itu gratis, tidak bayar. Asal kalau masuknya lewat VCT ya. Oh gitu ya. Jangan kalau mungkin ke laboratorium yang ada di Denpasar tanpa konseling mungkin ada gitu yang laboratorium yang langsung menyediakan untuk tes darah HIV gitu. Tapi yang lebih bagusnya sebaiknya ke VCT karena sebelum pengambilan darah itu akan ada konseling terlebih dahulu, dapat informasi tentang HIV/AIDS dan setelah tes juga itu akan dapat informasi lagi. Menurut informasi yang kamu dengar di Bali ini sudah ada berapa orang yang akhirnya kasusnya meninggal oleh karena HIV? Tahu nggak? Sejak HIV atau AIDS itu ditemukan di Bali sudah ada berapa yang meninggal dunia? Wah, sebenarnya banyak gitu. Banyak, Setiap hari juga ada orang meninggal karena HIV/AIDS. Tapi untuk data yang spesifik datanya berapa itu saya belum tahu. Kamu mau kasih tahu remaja-remaja pendengar kita, para pemuda yang barangkali pengen tahu bagaimana ya setelah mendengar hal yang perlu kita hindari dan sebagainya. Mungkin ada kaitannya dengan pola kehidupan anak-anak remaja, bagaimana supaya terhindar dari AIDS atau terhindar dari HIV. Sebenarnya kalau pola hidup itu tergantung sama diri sendiri juga sih gitu sebenarnya. Nggak harus remaja itu harus setiap pagi olahraga. Karena kita kan punya hak asasi manusia yang kita nentuin hidup kita kemana. Asalkan kita udah tahu konsep ABCDE tadi, kita pasti aman gitu. Meskipun ada anak remaja yang suka dugem, tapi tetap pakai konsep ABCDE yang mana dia pilih, itu akan terhindar dari HIV/AIDS gitu. Tapi memang sih yang pasti itu pakai yang abstinen aja untuk remaja gitu. Lebih baik, lebih safe ya. Nanti kayak saya nikah muda, ujungnya HIV gitu. Kamu menyesal nggak? Saya tidak pernah menyesal. Karena saya yang memutuskan untuk saya menjalani ini gitu. Karena pada saat saya memutuskan untuk menikah, jadi orang tua saya memberikan 2 pilihan. Kalau kamu menikah, kamu harus siap menjadi seorang ibu dan meninggalkan sekolah. Karena jadi kamu putus sekolah nggak? Putus sekolah. Yang kedua, pilihan kedua, aborsi. Kamu bisa sekolah, tapi tidak tahu efek dari aborsi itu ke tubuh kamu seperti apa gitu. Jadi saya diberikan pilihan, 2 pilihan itu dan saya harus memilih satu di antara 2, nggak mungkin milih dua-duanya. Dan kamu milih yang menikah? Saya menikah. Tidak aborsi. Iya. Walaupun memang ada resikonya kan gitu. Iya, resikonya harus siap menjadi seorang ibu. Ya, menjadi seorang ibu. Walaupun memang tidak gampang juga menjadi seorang ibu. Tidak. Tapi mungkin resiko yang paling bagus dihadapi ialah mungkin tetap membesarkan anak kan. Iya. Saya pikir pendengar kita juga senang kalau kita bisa mendengar ini lebih pribadi lagi nih pertanyaannya kan. Tadi sudah menyangkut AIDS, ini sekarang menyangkut Ika yang masih muda dan ada pergumulan membesarkan seorang anak. Tadi saya mendengar ada ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang muncul di benak
Ika, ada enggak semacam kerinduan untuk anak ke depan gitu? Sebagai seorang ibu, apa sih cita-cita saya ingin melihat anak saya seperti ini di kemudian hari? Iya, sebenarnya sih sedih juga gitu. Kalau secara teori itu hidup 5-10 tahun, kadang saya berpikir gitu, bisa nggak sih saya lihat anak saya sampai SMA gitu? Sekarang aja masih SD kelas 1 gitu. Bisa nggak sih saya membesarkan anak saya sampai kuliah gitu? Dari sekarang saya udah mulai berpikir, seandainya saya tidak bisa, itu anak saya akan kemana gitu. Anak saya perempuan kebetulan. Apakah dia akan menjadi seorang yatim piatu gitu? Itu salah satu ketakutan, saya nggak bisa melihat anak saya sampai besar gitu. Pernah nggak kamu dalam kesendirian kamu kemudian pikiran seperti itu muncul dan tiba-tiba kamu menangis atau meneteskan air mata karena itu? Ini kejadian ini baru sebulan. Jadi waktu itu saya lagi tidur sama anak saya. Saya biasakan dia untuk berdoa sebelum tidur. Iseng saya tanya, apa sih doa kamu gitu? Pengen tahu loh ibu gitu. Yang pertama, ya Tuhanku, berikanlah kesehatan buat ibu. Dia manggil ibu saya itu ibu cantik. Dia manggil bapak saya bapak gitu. Jadi semua di absen untuk diberikan kesehatan. Terus yang kedua, ya Tuhanku, saya mohon bapak ayah saya hidup lagi gitu. Oh gitu ya. Saya tuh air mata saya udah mau keluar itu. Tapi saya berusaha untuk melihat ke atas gitu, biar nggak keluar air mata gitu, lihat langit-langit. Aduh, kenapa ya anak saya sampai berdoanya seperti itu? Apa dia mungkin kangen dengan sosok ayahnya atau bagaimana? Saya juga nggak bertanya lagi dengan anak saya karena lumayan sudah larut malam. Saya suruh dia tidur gitu. Dan pernah juga pada saat itu ada acara untuk anak-anak, pemberian informasi tentang HIV/AIDS gitu. Anak saya ada di situ. Gitu. Terus narasumbernya itu berbicara, apa sih yang ada di pikiran adik-adik tentang HIV/AIDS gitu. Anak saya itu lagi ngelipat-ngelipat kertas itu, padahal dia duduk paling belakang gitu. Saya lihat dia nggak merhatiin gitu apa yang diomongin narasumber, sambil ngelipat-ngelipat kertas dia nyeletuk, mati gitu. Jadi yang ada di pikiran dia itu kematian gitu. Karena mungkin dia lihat papanya. Dia tahu papahnya meninggal karena HIV/AIDS. Dia tahu enggak kalau ibunya juga kena positif? Dia sudah tahu? Iya, tahu. Jadi sebenarnya saya sempat untuk testimoni di media, di majalah, di radio juga gitu. Mungkin dia taunya dari sana gitu. Tapi secara langsung saya bilang saya HIV positif, saya nggak pernah bilang sama anak saya. Paling enggak saya bilang ibu sakit gitu. Jadi kamu harus belajar untuk sendiri, tidak tergantung sama orang lain gitu. Sebenarnya itu aja. Tapi secara tidak langsung mungkin dia udah ngeklik. Ya sudah mikir, dia sudah mikir. Sebagai seorang anak yang masih kecil ya, kelas 1 SD. Ya. Sahabat, jangan lupa dengarkan Making Life Better seri yang berikut. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.